Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar, NIM 200110117, akan membacakan materi dari kelompok 2 sampai kelompok 7, mata kuliah Al-Quran. Materi kelompok 2, yaitu Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. A. Al-Quran dan segi kemukjizatannya. Mukjizat merupakan kejadian luar biasa atau kelebihan di luar akal manusia yang tidak dimiliki oleh siapapun, karena mukjizat hanya diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Segi-segi kemukjizatan Al-Quran. 1. Gaya bahasa. Gaya bahasa Al-Quran banyak membuat orang Arab saat itu kagum dan terpesona. Kehalusan ungkapan bahasanya membuat banyak manusia masuk Islam. 2. Susunan kalimat. Kendatipun Al-Quran, hadis Qudsi, dan hadis Nabawi sama-sama keluar dari mulut Nabi, uslub atau susunan bahasanya sangat jauh berbeda. Uslub bahasa Al-Quran jauh lebih tinggi kualitasnya dibandingkan dengan dua yang lainnya. B. Ilmu pengetahuan dalam perspektif dalam Islam. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yang terdiri atas beberapa arti dasar, yakni mengetahui, mengenal, memberi tanda, dan petunjuk. Ia merupakan bentuk masdar dari kata alima ya'lamu ilman yang berantonim dari makna nakid al-jahal, tidak tahu. Menurut Al-Quran, ada 3 komponen yang terlibat dalam proses penemuan ilmu pengetahuan, yaitu al-sama, al-basar, dan fuad. Ketiga komponen ini merupakan alat potensial yang dimiliki manusia untuk memperoleh pengetahuan. Kaitan antara ketiganya adalah bahwa al-sama bertugas memelihara ilmu pengetahuan, al-basar bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan, sedangkan al-fuad bertugas membersihkan ilmu pengetahuan. Bukti kandungan teori ilmu pengetahuan modern dalam Al-Quran. Berikut adalah beberapa ayat yang menjelaskan keterkaitan ilmu pengetahuan modern dalam Al-Quran. A. Teori Big Bang. Telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya matahari, bintang, dan bumi merupakan suatu kesatuan, kemudian melalui proses alamiah, kemudian berpisah menjadi bagian-bagian yang terpisah dengan lainnya. B. Matahari dan bulan. Saat merujuk keadaan matahari dan bulan, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa masing-masing bergerak dalam orbit atau garis edar tertentu, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing, dan keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. C. Langit. Dalam Al-Quran, Allah mengarahkan perhatian kepada sifat yang sangat menarik tentang langit. Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada padanya. Selanjutnya yaitu materi kelompok 3, Makiyah dan Madaniyah. A. Pengertian Al-Makiyah dan Al-Madaniyah menurut 4 teori. 1. Teori geografis. Menurut teori ini, pengertian Al-Makiyah adalah ayat yang diturunkan di kota Mekah, baik waktu sebelum Rasulullah SAW hijrah maupun sesudahnya. Sedangkan Al-Madaniyah adalah ayat yang diturunkan di kota Madinah, baik waktu sebelum Rasulullah SAW hijrah maupun sesudahnya. 2. Teori histori. Menurut teori ini, pengertian Makiyah adalah ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah, meskipun ayat tersebut turun di luar kota Mekah seperti Mina, Arafah, atau Hudaybiyah, dan lainnya. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang turun sesudah Rasulullah SAW hijrah, meskipun ayat tersebut turun di Badar, Uhud, Arafah, atau Mekah. 3. Teori subjektif. Menurut teori ini, pengertian Makiyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Mekah dengan panggilan, wahai manusia, wahai orang-orang yang ingkar, wahai anak Adam. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Madinah dengan panggilan, wahai orang-orang yang beriman. 4. Teori analisis. Menurut teori ini, pengertian Makiyah adalah ayat yang memuat cerita umat dan para nabi terdahulu, sedangkan Madaniyah adalah ayat yang berisi tentang hudud, hukuman Islam, faraid, ketetapan, dan sebagainya. B. Karakteristik khas Al-Makiyah dan Al-Madaniyah. 1. Ciri-ciri khas Al-Makiyah yaitu mengandung ayat sajadah, terdapat lafaz kalah, terdapat suruhan ayuhan nas, dan tidak terdapat ya ayuhal lazi na'amanu. Mengandung kisah nabi-nabi dan umat yang telah lalu, terkecuali surah Al-Baqarah. Terdapat kisah Adam dan Idris, kecuali surah Al-Baqarah. Ciri khas Al-Madaniyah yaitu di dalamnya terdapat izin berperang, di dalamnya terdapat penjelasan bagi hukuman tindak pidana, faraid hak-hak perdata, peraturan-peraturan yang bersangkut paut dengan bidang keperdataan, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Di dalamnya tersebut tentang orang-orang munafik, kecuali surah Al-Ankabut yang diturunkan di Mekah. Terakhir, di dalamnya didebat para ahli kitab dan mereka diajak tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Dasar penetapan Al-Makiyah dan Al-Madaniyah. Dasar penetapan Makiyah dan Madaniyah dalam Al-Burhan fi Ulum diuraikan bahwa ada 2 cara untuk mengenali ayat dan surat yang termasuk kategori Makiyah dan Madaniyah, yaitu cara simai dan cara kiasi. 1. Pengenalan cara simai adalah pengetahuan ayat dan surah Makiyah dan Madaniyah yang diperoleh berdasarkan riwayat. Sedangkan pengenalan cara kiasi adalah pengetahuan ayat dan surat Makiyah dan Madaniyah berdasarkan kriterianya yang menonjol tersebut. Klasifikasi ayat atau surah dalam Al-Quran yang tergolong Makiyah dan Madaniyah. 1. Sebagian surah yang tergolong Makiyah diantaranya Al-Fatihah, Al-An'am, Al-A'raf, Yunus, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Taha, Al-Anbiya, Al-Mu'minun, Al-Furqan,
Asy-Syura'ah, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, dan lain-lain. 2. Sebagian surah yang tergolong madaniyah diantaranya adalah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, Ar-Ra'd, Al-Hajj, An-Nur, Al-Ahzab, Al-Fat, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, dan lain-lain. 3. Sebagian surah yang dipertentangkan diantaranya adalah Al-Qadar, Al-Zilzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan lain-lain. Kegunaan studi Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah dalam penafsiran Al-Quran. Peran Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah sangat mempengaruhi Al-Quran karena memiliki perdebatan di antara para ulama. Salah satunya ilmu Makki dan ilmu Madani. Ilmu ini sangat penting untuk diketahui karena dianggap sebagai landasan pengetahuan dalam memahami ilmu Asbabun Nuzul dan Nasik Manasuk. Materi selanjutnya yaitu materi kelompok 4, Nasik dan Manasuk. Pengertian Nasik dan Manasuk. Secara etimologi, kata nasik dipakai dalam beberapa arti, antara lain pembatalan, penghapusan, pengubahan, pemindahan dari satu wadah ke wadah yang lain. Sesuatu yang membatalkan, menghapus, dan memindahkan disebut nasik, sedangkan yang dibatalkan, dihapus, dan dipindahkan disebut manasuk. Dalam pengertian terminologinya, terdapat perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Para mutakaddim memperluas arti nasak mencakup pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian, pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus, penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat sama, dan penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat. Problematika nasik dan manasuk. Perdebatan terkait eksistensi nasik dalam hadis ini perlu diketahui agar terhindar dari penilaian yang subjektif terhadap permasalahan nasik al-hadis. Selain itu, pro kontra terdapat pendapat ulama tentang hal ini bisa dianalisis, mana yang lebih kuat untuk dijadikan sebagai rujukan. Menurut Yusuf Qadarawi, pada dasarnya al-nas al-syariah tidak mungkin saling bertentangan, sebab kebenaran tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran. Namun demikian, perdebatan ulama tentang adanya nasik hadis terus berlanjut. Seperti masalah ziarah kubur. Ulama yang setuju adanya nasik hadis menyatakan bahwa larangan Nabi Muhammad terhadap wanita yang berziarah kubur dibatalkan oleh hadis yang datang kemudian yang memperbolehkan wanita berziarah kubur. Berbeda dengan ulama yang menolak adanya nasik hadis, dan dalam ziarah kubur tidak ada hadis yang membatalkan nasik dan hadis yang dibatalkan manasuk tentang ziarah kubur. Urgensitas nasik manasuk dalam studi Al-Quran. Dalam mengetahui nasik dan manasuk di dalam Al-Quran terdapat urgensitas yang sangat besar, terutama bagi fuqaha, usuliyin, dan musafirin, sehingga dalam menentukan hukum tidak keliru. Karena itu banyak atsar tentang anjuran untuk mengetahui nasik, di antaranya riwayat tentang Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib yang pernah bertanya kepada seorang qadhi 9 hakim, apakah Anda mengetahui tentang nasik dan manasuk? Hakim menjawab, tidak. Sayyidina Ali pun berkata, kamu bisa celaka dan kamu pun akan mencelakai orang lain. Riwayat lain ialah penafsiran Ibnu Abbas tentang ayat wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan katsira. Yang dimaksud al-hikmah yaitu nasik, manasuk, muhkam, mutasyabih, ayat terakhir, halal dan haram. Kegunaan studi nasik dan manasuk dalam penafsiran Al-Quran. Selain memberikan manfaat ketika mempelajari nasik dan manasuk, terdapat beberapa rintangan dalam memahami Al-Quran dan menafsirkannya. Adalah dakwaan adanya nasik itu. Allah SWT menurunkan kitab suci ini agar diamalkan isinya. Perintah-perintahnya yang dijalankan, larangannya dijauhi, dan hududnya tidak dilanggar. Seperti firman Allah SWT setelah membicarakan talak dan hulu, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Baqarah ayat 229. Seperti diketahui ada 3 kecenderungan dalam masalah ini sejak lama, salah satunya itu ada yang meluaskan diri dalam mengklaim adanya nasak dan manasuk dalam Al-Quran dan pendapat bahwa ayat sekian dalam surat sekian dinasak, sementara tidak ada dalil yang kuat terhadap penasakan itu. Untuk itulah, sebagai umat muslim di era ini sebaiknya pandai dalam menempatkan diri pada nasik yang terbukti kebenarannya. Selanjutnya yaitu materi kelompok 5, Asbab an-Nuzul. Pengertian asbab an-nuzul. Ungkapan asbab an-nuzul merupakan bentuk idafah dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, asbab an-nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Cara mengetahui riwayat asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul adalah peristiwa sejarah yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tidak boleh ada cara lain untuk mengetahuinya selain berdasarkan periwayatan transmisian yang benar, nasak asali dari orang-orang yang melihat dan mendengar langsung tentang turunnya ayat Al-Quran.
Redaksi dan makna ungkapan asbab an-nuzul. Ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh para sahabat untuk menunjukkan turunnya Al-Quran tidak selamanya sama. Ungkapan-ungkapan itu secara garis besar dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu 1. Sarih atau jelas. Ungkapan riwayat. Sarih yang memang jelas menunjukkan sebab an-nuzul dengan indikasi menggunakan lafaz pendahuluan. Sebab turun ayat ini adalah telah terjadi, maka turunlah ayat. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang, maka turunlah ayat. Contoh lain, Quran Surah Al-Maidah halaman 5 ayat 2. 2. Mutamilah, masih kemungkinan atau belum pasti. Ungkapan mutamilah adalah ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan asbab an-nuzul karena masih terdapat keraguan. Hal tersebut dapat berupa ungkapan sebagai berikut. Ayat ini diturunkan berkenan dengan, saya kira ayat ini diturunkan berkenan dengan. Saya kira ayat ini tidak diturunkan kecuali berkenaan dengan. Contohnya Quran Surah Al-Baqarah halaman 2 ayat 223. D. Pandangan ulama tentang asbab an-nuzul. Para ulama tidak sepakat mengenai kedudukan asbab an-nuzul. Mayoritas ulama tidak memberikan keistimewaan khusus kepada ayat-ayat yang mempunyai riwayat asbab an-nuzul, karena yang terpenting bagi mereka adalah apa yang tertera di dalam redaksi ayat. E. Fungsi asbab an-nuzul dalam kaitan pemahaman Al-Quran. Para ulama melihat begitu besar urgensi dan fungsi asbabun nuzul dalam memahami Al-Quran. Mereka menjelaskan beberapa fungsi asbabun nuzul sebagai berikut. 1. Dapat memahami makna dibalik diisyaratkannya suatu hukum. 2. Asbabun nuzul dapat membantu musafir dalam menggali makna yang tersirat dari ayat-ayat Al-Quran. 3. Mempertegas peran Al-Quran sebagai rujukan dan acuan manusia dalam membentuk kebudayaan di sekitarnya. 4. Menegaskan bahwa kandungan atau ajaran Al-Quran tidak akan usang ditelan zaman. 5. Mengkaji asbabun nuzul dapat menjadikan seorang dengan mudah menghafal serta memahami pola turunnya ayat suci Al-Quran. Selanjutnya yaitu materi kelompok 6. Ilmu munasabah dengan berbagai permasalahan dalam Al-Quran. Pengertian ilmu munasabah dan latar belakang munculnya ilmu munasabah. Secara etimologi, munasabah berarti al-muqarrabah kedekatan, al-musyakalah keserupaan, dan al-muwafaqah kecocokan. Sedangkan latar belakang munculnya ilmu munasabah yaitu kemunculan ilmu tentang munasabah, interkoneksi. Ayat dan surah dalam Al-Quran berawal dari kenyataan bahwa sistematika Al-Quran yang terdapat dalam Mushaf Utsmani tidak berdasarkan atas urutan fakta kronologis turunnya. Walaupun mereka sepakat tentang urutan ayat-ayat, namun para ulama berbeda pendapat tentang urutan surah di dalam Al-Quran. B. Macam-macam munasabah dalam Al-Quran. 1. Munasabah antar surat dengan surah sebelumnya. 2. Munasabah antara nama surat dan tujuan turunnya. 3. Munasabah antar bagian suatu ayat. 4. Munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan. 5. Munasabah antar suatu kelompok ayat dan kelompok ayat di sampingnya. 6. Munasabah antar fasilah atau pemisah dan isi ayat. 7. Munasabah antar awal surat dengan akhir surat yang sama. 8. Munasabah antar penutup suatu surah dengan awal surah berikutnya. C. Dasar munasabah dalam Al-Quran. Membicarakan masalah munasabah dalam Al-Quran sangat berkaitan erat dengan sistem penertiban ayat dan surat dalam Al-Quran. Manfaat kajian terhadap ilmu munasabah. 1. Dapat menepis anggapan sebagian orang bahwa tema-tema Al-Quran kehilangan relevansi antara satu bagian dan bagian yang lainnya. 3. Mengetahui persambungan atau hubungan korelasi antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat atau antar ayat, maupun antar surat, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan tentang kitab Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatannya. 3. Dapat diketahui mutu dan tingkat kebalagahan bahasa Al-Quran dalam konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lainnya, serta persesuaian ayat atau surat yang satu dengan yang lainnya. 4. Dapat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara lebih tepat dan akurat setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat yang lainnya. Urgensi munasabah dalam Al-Quran. Urgensi atau pentingnya ilmu munasabah Al-Quran. Ilmu munasabah Al-Quran termasuk ilmu yang mulia, di mana para ulama telah mengingatkan betapa pentingnya ilmu ini. Materi selanjutnya yaitu materi kelompok 7, Qiraat Al-Quran. Pengertian Qiraat Al-Quran. Istilah qiraat berasal dari bahasa Arab qiraat, jamak plural dari qiraat. Secara etimologi merupakan akar kata masdar dari qiraah yang berarti membaca. B. Latar belakang perbedaan qiraat Al-Quran. 1. Latar belakang historis. Qiraat sebenarnya telah muncul sejak zaman Nabi, walaupun pada saat itu qiraat bukan merupakan sebuah disiplin ilmu. Ada beberapa riwayat yang dapat mendukung asumsi ini, yaitu suatu ketika Umar bin Khattab ayat Al-Quran. Kemudian peristiwa perbedaan membaca ini mereka laporkan ke Rasulullah SAW. 2. Latar belakang cara penyampaian. Kaifiyat al-ada. Menurut analisis yang disampaikan Said Ahmad Khalil, perbedaan qiraat itu bermula dari bagaimana seorang guru membacakan qiraat itu kepada murid-muridnya. Penyebab perbedaan qiraat.
Sebab-sebab munculnya beberapa qiraat yang berbeda adalah: 1. Perbedaan qiraat Nabi. Artinya, dalam mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya, Nabi memakai beberapa versi qiraat. Misalnya, Nabi pernah membaca surat As-Sajdah ayat 17 sebagai berikut. Pada kata ta, dalam ayat ini, Nabi membaca dengan ta, biasa. 2. Pengakuan dari Nabi terhadap berbagai qiraat yang berlaku di kalangan kaum muslimin waktu itu. Hal ini menyangkut dialek di antara mereka dalam mengucapkan kata-kata di dalam Al-Quran. Macam-macam dan tokoh qiraat Al-Quran. 1. Qiraat mutawatir. Qiraat mutawatir adalah qiraat yang diriwayatkan oleh orang banyak dari banyak orang yang tidak mungkin terjadi kesepakatan di antara mereka untuk berbuat kebohongan. 2. Qiraat masyhur. Qiraat masyhur adalah qiraat yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. 3. Qiraat ahad. Qiraat ahad adalah qiraat yang sanadnya bersih dari cacat tetapi menyalahi rasam Utsmani dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Juga tidak terkenal di kalangan imam qiraat. 4. Qiraat syadzah. Qiraat syadzah adalah qiraat yang cacat sanadnya dan tidak bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Hukum qiraat syadzah ini tidak boleh dibaca di dalam maupun di luar sholat. Syarat diterimanya qiraat Al-Quran. Para ulama menetapkan 3 syarat sah dan diterimanya qiraat, yaitu: 1. Setiap qiraat yang sesuai dengan bahasa Arab walaupun dari satu segi. 2. Sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani walaupun baru kemungkinan saja. 3. Sahih sanadnya. Kegunaan qiraat Al-Quran dalam studi Al-Quran. Keberagaman qiraat yang sahih ini mengandung banyak faedah dan fungsi. Di antaranya: 1. Menunjukkan betapa terjaganya dan terpeliharanya kitab Allah dari perubahan dan penyimpangan padahal kitab ini mempunyai sekian banyak segi bacaan yang berbeda-beda. 2. Meringankan umat Islam dan memudahkan mereka untuk membaca Al-Quran. 3. Bukti kemukjizatan Al-Quran dari segi kepadatan makna. Ijaznya, karena setiap qiraat menunjukkan suatu hukum syariat tertentu tanpa perlu pengulangan lafaz. 4. Penjelasan terhadap apa yang mungkin masih global dalam qiraat lain. Sekian pembacaan dan penjelasan materi kelompok 2 sampai kelompok 7 dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.